Pagi semuanya, kelas 10 IPA 1, IPA 2, dan IPA 3. Apa kabar? Semua baik-baik aja kan? Gak ada yang tidak mengikuti pelajaran kita hari ini. Semuanya sudah harus masuk di classroom. Nah, ini adalah pertemuan kita pertama sekali kimia di kelas 10. Nah, sebenarnya yang minggu lalu kita sudah belajar di hari Rabu, cuman karena gurumu pada diklat, jadi kami tidak bisa memberikan pelajaran buat kamu. Jadi untuk hari ini kita belajar di bab 1 daripada bukumu, yaitu ruang lingkup daripada kimia. Ruang lingkup daripada kimia. Oke, selamat mengikuti ya. Tetap bersama saya, Ibu J. Rumapea. Baik, kita lihat itu papan kita. Judulnya adalah ruang lingkup kimia. Apa itu ilmu kimia? Yaitu ilmu yang khusus mempelajari susunan, sifat, dan perubahan materi yang terjadi padanya. Nah, sedangkan perubahan materi itu ada dua jenis, perubahan kimia dan perubahan fisika. Perubahan kimia itu ditandai dari perubahan zat tersebut yang tidak bisa lagi kembali dia ke zat semula, sifat-sifatnya. Contoh misalnya, nasi jadi basi. Nasi itu nggak bisa lagi bagus menjadi nasi yang baru atau nasi yang udah basi tadi. Berarti strukturnya ataupun sifatnya sudah berubah. Atau seperti contoh di sini, fotosintesis. Fotosintesis juga itu adalah glukosa yang berubah menjadi oksigen. Nggak lagi dia itu akan berubah menjadi glukosa lagi. Nah, kemudian besi berkarat, besi juga yang baru kemudian berkarat dia. Kalau udah berkarat nggak bisa lagi dia jadi baru. Nah, itu adalah perubahan kimia. Nah, selanjutnya adalah perubahan fisik. Kalau perubahan fisik itu adalah perubahan pada wujudnya atau fisiknya yang terjadi. Contoh misalnya es berubah jadi air atau air berubah jadi es. Nah, kalau mencair dia kan menjadi air. Nah, tetapi sifatnya adalah sifat air. Nah, kalau yang lainnya yaitu tepung jadi beras jadi tepung. Nah, beras jadi tepung ya. Kalau beras jadi tepung itu hanya fisiknya saja yang berubah. Kalau tepung dia yang tadinya beras kemudian jadi tepung kan nggak bisa lagi dia berubah jadi beras. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian karena sudah kita membicarakan tentang materi di sini, sekarang kita tahu apa saja itu materi, apa saja itu bagian daripada materi, unsur, senyawa, dan campuran. Materi terdiri dari unsur, senyawa, dan campuran. Unsur itu jenis materi yang terkecil, dia adalah bagian terkecil. Nah, terkecil dan sifat fisik kimianya adalah unik. Nah, unsur-unsur ini di mana nanti kamu dapat? Itulah nanti di dalam sistem periodik. Maka nanti kamu beli itu sistem periodiknya ya. Sistem periodik itu kau beli, kemudian itulah nanti nama-nama unsur daripada semua zat kimia. Contoh nanti kamu lihat di sana seperti nitrogen itu nanti lambangnya adalah N. Kemudian besi itu nanti lambangnya adalah Fe. Inilah nama-nama unsur. Kemudian yang kedua, berikut adalah senyawa. Apa itu senyawa? Zat murni yang terbentuk dari penggabungan dua atau lebih, tetapi ini harus melalui reaksi kimia. Itulah disebut dengan senyawa. Contoh, hidrogen tambah oksigen, jadilah dia air. Nah, reaksi antara hidrogen dengan oksigen menjadikan air itu adalah harus melalui reaksi kimia. Terjadilah dia air. Nah, itulah contoh daripada senyawa. Itu nanti dalam sistem periodik ada hidrogen, ada oksigen, jadilah air. Dan air itu kalau sudah senyawa nanti dia tidak ada dalam sistem periodik. Yang ada dalam sistem periodik hanya unsur. Oke. Selanjutnya adalah campuran. Campuran adalah gabungan dua atau lebih zat murni yang tidak melalui reaksi kimia. Ada dua zat, campur dia, dan dia bisa dicampur tanpa melalui reaksi kimia. Kalau tanpa melalui reaksi kimia hanya pencampuran biasa saja, itu disebut dengan campuran. Nah, campuran itu ada dua. Ada dia campuran homogen, ada dia campuran yang heterogen. Kalau homogen berarti sama dia, tidak ada zat pembatas antara zat terlarut dengan pelarut. Contoh gula dengan air. Kalau udah gula kelarutkan ke dalam air, tidak ada zat pembatasnya, berarti dia itu larutannya homogen, sama rata. Seperti manis yang kamu minum, tidak ada lagi yang mana gulanya, yang mana airnya. Nah, seperti itu. Kalau sudah kau aduk tentunya, berarti dia sama rata. Itu campuran yang homogen. Nah, kemudian yang campuran heterogen
heterogen, itu adalah pencampuran dari dua zat yang tidak sama rata. Contoh, pasir dengan air, sampai kapanpun kau aduk tidak akan pernah itu terlarut. Tetap ada batasan antara pasir dengan air. Nah, seperti itulah yang campuran heterogen. Nah, ini masih permulaan kita ya. Nah, selanjutnya kalau ada yang kurang jelas tanya, dan ini boleh kau salin di materimu, di bukumu, kau salin dan memperbanyaknya salinan itu, memperlengkapinya. Lihat bab 1 daripada buku paketmu. Oke, kau salin, kemudian tugas nanti saya berikan kembali. Oke, silakan tulis. Baik, demikian. Setelah kamu dengarkan tadi penjelasan dari Ibu, kalau ada yang kurang jelas boleh kau tanya. Jadi untuk tugas kamu selanjutnya, coba kau beli satu, namanya itu sistem periodik, agar nanti di sana kamu bisa melihat nama-nama unsur kimia beserta namanya. Jadi saya tugaskan sama kau, tuliskan nama-nama unsur kimia sebanyak 20 per orang. Buat lambang unsurnya, buat nama kimianya. Dari mana itu kamu tahu? Baru kau beli nanti, itu namanya sistem periodik. Kemudian nanti kau hektarkan itu di buku kamu ya. Kau hektarkan di buku kamu, dan itu akan perlu nanti sampai kau kelas 12. Oke? Kalau ada pertanyaan boleh ditanya kembali. Baik, selamat pagi.